Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Sastra Dewi, dan teman-teman saya yang lain silakan memperkenalkan diri. Yang pertama, Rido. Rido. Ya, hadir. Yang kedua, Elma. Hadir. Hadir. Yang ketiga, Putri. Hadir. Yang keempat, Jaki. Hadir. Yang kelima, Yola. Hadir. Yang keenam, Gisda. Hadir. Yang ketujuh, Laila. Hadir. Yang kedelapan, Fatullah. Hadir. Dan yang terakhir, Ahmad Deno. Baiklah, sebelum saya mulai untuk lanjut presentasi, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada Pak Oki, yang mana karena keterbatasan jarak dan kondisi pandemi sekarang, kami terpaksa membuat video yang dari Zoom ini. Dan teman-teman yang lain, maaf bila sinyal atau yang lain tidak memadai. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas. Baiklah, dengan mengucapkan bismillah, Jelas. presentasi ini kita lanjutkan. Konsep ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rido. Kepada Saudara Rido, saya persilakan. Apakah PPT-nya terlihat? Terlihat. Ya, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan ide, gagasan, kepercayaan, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara kita berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan dari gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan berbagai kehidupannya, baik secara individual maupun sosial dalam kehidupan bernegara. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Elma. Kepada Saudari Elma, saya persilakan. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sebagai cita-cita negara. Hal ini mempunyai arti bahwa nilai dalam Pancasila akan diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah. Dalam arti luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah bahwa Pancasila sebagai visi dari penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, sudah sewajarnya jika Pancasila diamalkan pada seluruh aspek kehidupan. Kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila juga sebagai sarana untuk menyatukan berbagai perbedaan di Indonesia, karena perbedaan suku, agama, ras, dan yang lainnya. Tanpa adanya sarana yang menyatukan, maka kesatuan dan persatuan sulit tercapai. Disinilah Pancasila memegang peranan penting sebagai wujud bersama untuk menyatukan dan menyuarakan kesenjangan. Terima kasih kepada Saudari Elma. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri. Kepada Saudari Putri, kami persilakan. Baik, landasan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara yang dikokohkan dengan konstitusi tertulis, yaitu Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998.
Ketetapan ini menyatakan pencabutan ketetapan MPR tentang Pancasila sebelumnya, yaitu nomor garis miring 2 garis miring MPR garis miring 1978 yang berisi tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, di mana berisi pengamalan Pancasila dan sanksi hukum mengikat bagi yang tidak mengamalkan Pancasila. Dengan dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998, maka ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang P4 tersebut dicabut dan di Indonesia menetapkan bahwa Pancasila seperti yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR tersebut menjelaskan bahwa ideologi negara adalah tujuan atau cita-cita nasional Indonesia. Terima kasih kepada Saudari Putri. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Zaki. Kepada Zaki, kami persilakan. Pandangan ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menurut Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, menyatakan bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu untuk membuat semua kelompok masyarakat Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua, dari Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan dari fungsi asli Pancasila. Walaupun Pancasila mendapat julukan sebagai filsafat yang mendalam, namun Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi unik yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Yang ketiga, pendapat Notonegoro adalah Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang bersifat komprehensif dan mencangkup semua aspek. Hal ini menggambarkan Pancasila bersifat masif dan dapat diinteriorisasikan dalam berbagai bentuk. Pada masa Orde Baru, Pancasila dapat menjadi monopoli politik. Terima kasih kepada Saudara Zaki. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan kepada Saudari Yola. Kepada Saudari Yola, kami persilakan. Yaitu selanjutnya materi ideologi terbuka dan tertutup. Adapun ideologi terbuka dapat diartikan sebagai ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Dapat juga dijelaskan sebagai suatu pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat, nilai-nilai dari cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari keyakinan, moral, budaya, rohani dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup ialah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma politik serta sosial yang telah ditetapkan sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan kembali, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Terima kasih kepada Saudari Yola. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Gisda. Kepada Saudari Gisda, kami persilakan. Ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama, berisi tentang nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, tanpa paksaan dari luar. Yang kedua, merupakan cita-cita yang sudah hidup di masyarakat. Yang ketiga, merupakan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat dalam suatu negara. Keempat, ideologi selalu bersifat aktual, inisiatif, dan senantiasa mampu menyelaraskan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berkembang. Yang kelima, tidak merampas kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, tetapi justru menginspirasi masyarakat untuk hidup bertanggung jawab sesuai falsafah yang ada. Saudari Gisda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Laila. Kepada Saudari Laila, kami silakan. Adapun ciri-ciri ideologi tertutup, yaitu 1. Isinya bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita suatu masyarakat. 2. Bukan merupakan cita-cita yang telah hidup di suatu masyarakat, melainkan cita-cita dari sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk merubah suatu masyarakat. 3. Ideologi ini terdiri dari tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak dan tidak boleh dirubah serta kesetiaan ideologis bersifat kaku. 5. Pluralisme pandangan dan kebudayaan tidak boleh ada. 5. Ideologi ini
mengakui hak masing-masing orang untuk dapat memiliki keyakinan dan pertimbangannya masing-masing. Terima kasih kepada Saudari Laila. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Fatullah. Kepada Saudara Fatullah, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Indonesia adalah sebuah negara dan negara membutuhkan sebuah ideologi untuk bisa menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Masing-masing negara berhak untuk menentukan ideologi apa yang akan digunakan yang telah disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Indonesia memilih menggunakan ideologi terbuka sesuai dengan kondisi negara yang mempunyai keanekaragaman yang ada. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis yang di dalamnya berisi tentang kebebasan setiap masyarakat untuk berpendapat dan juga melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing. Terima kasih Oleh Saudara sebab itu, Fatullah. Baiklah, kepada Saudara Deno, kami persilakan untuk melanjutkan presentasi. Baik, saya akan membacakan presentasi tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oleh sebab itu, ideologi Pancasila berupa ideologi terbuka adalah pilihan yang paling tepat untuk digunakan di Indonesia dengan segala kemajemukan yang ada. Pancasila sebagai ideologi negara mempunyai peranan yang penting dan menentukan arah pemerintahan negara Indonesia. Tanpa adanya ideologi ini, maka arah pemerintahan dan tujuan bangsa tidak akan tercapai. Perumusan Pancasila sebagai satu rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh sebagai dasar hukum, dasar moral, dan kaidah fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Deno. Dengan berakhirnya Saudara Deno membacakan presentasi, berakhir pula dengan presentasi kita pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah tata dan tutur kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.